Pada video kali ini saya akan membahas tentang double integral, tetapi untuk boundary atau limitnya itu yang non rektangular, artinya dia tidak berbentuk kotak tetapi miring, dia masih linear tapi. Nah, contoh sebelumnya kita memiliki limit integralnya untuk x itu 1 sampai 3 dan y-nya 0 sampai 3, artinya limitnya itu konstan, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 kan konstan, berarti dia berbentuk garis lurus, tegak lurus dengan sumbu y-nya, dan ini y-nya juga konstan, yaitu y sama dengan 0 dan y sama dengan 3, berarti dia tegak lurus juga, berarti dia nanti membentuk kotak. Kita lihat di contohnya kemarin ini, kalau konstan dia batasnya itu boundary itu dia berbentuk kotak, bisa persegi panjang. Nah, sekarang bagaimana kalau limitnya itu tidak konstan? Nah, atau nanti bentuk boundary-nya yang di bidang XY-nya itu dia tidak membentuk sudut 90 derajat tetapi dia miring atau kita sebut dengan non rektangular. Nah, untuk kasus yang non rektangular itu ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita gunakan metode transformasi variabel. Jadi variabel-variabel yang ada dalam fungsi itu kita transformasi sehingga itu akan menjadi bidang baru yang rektangular. Nah, dalam melakukan transformasi kita jangan lupa nanti kita kalikan dengan faktor pengali yang disebut dengan Jacobian. Itu cara yang pertama, yaitu dengan transformasi variabel. Nah, cara yang kedua, ini tetap kita gunakan rectangular region, jadi kita masih gunakan batas limit yang rektangular, yang kotak, yang menutupi bidang yang non rektangular. Jadi ini yang aslinya non rektangular, kita tutupi dengan yang rektangular. Jadi ada bidang rektangular, di dalamnya ada yang bidang non rektangular. Nah, lalu memaksa integralnya itu sama dengan 0 ketika dia berada di luar non rektangular, yang dengan menggunakan relasi MATLAB. Ini saya belum pernah coba, tetapi pada prinsipnya kita supaya bisa kita integralkan, kita tetap membuat yang rektangular, batasnya itu rektangular, di mana rektangular itu ada di luar yang non rektangular. Nah, kemudian dengan menggunakan operasi relasi MATLAB, nanti yang ketika XY-nya itu kurang dari XY-nya itu dikurang dari di luar dari non rektangular, kita hitung integralnya itu 0. Jadi nanti yang dihitung integralnya adalah tetap yang di dalam non rektangular regionnya. Nah, itu adalah cara yang kedua, saya belum pernah coba, barangkali semoga aja saya bisa mendemonstrasikan yang kedua ini. Tetapi yang video yang kali ini kita hanya akan membahas yang transformasi variabel. Nah, ini akan saya coba paparkan tentang metode transformasi variabel. Nah, untuk limit yang non rektangular itu biasanya disimbolkan seperti ini, double integral, kemudian ada R. Nah, R ini adalah menunjukkan dia tidak kotak atau dia tidak konstan. Kemudian ini adalah persamaannya, x min y pangkat 4 kalikan 2x plus y pangkat 2 dx dy. Nah, kemudian akan ada keterangan R itu batasnya seperti apa. Nah, di sini ada keterangan R itu dibatasi dengan garis x min y sama dengan plus minus 1 dan 2x plus y sama dengan plus minus 2. Ya. Berarti ini kalau kita terjemahkan dalam persamaan ini, supaya R-nya itu berwujud angka bukan berwujud simbol, maka akan menjadi seperti ini. A sama dengan double integral yang tetap, yaitu x min y pangkat 4 2x plus y pangkat 2 dx dy. Nah, integral yang pertama itu kan ini adalah punyanya batasnya x, dx itu kan batasnya yang ini, integral yang ini adalah batasnya x. Berarti yang ini kita rubah menjadi, ini kan plus minus, berarti yang batas bawahnya itu adalah x min y min 1. X min y sama dengan min 1. Kemudian batas atasnya itu adalah batasnya yang x tetap yang ini adalah batas x, ini adalah batas y-nya. Maka batas atas dari x adalah x min y sama dengan plus 1. Nah, yang punyanya y itu adalah yang ini. Berarti batas yang bawahnya itu adalah 2x plus y sama dengan min 2 ini. Batas atasnya adalah 2x plus y sama dengan 2. Nah, ini kita lihat bahwa batas-batasnya itu bukan merupakan konstanta,
bukan merupakan konstan, berarti nanti bentuknya itu tidak kotak. Jadi boundary atau limitnya itu tidak kotak atau rektangular. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, yang tadi yang batas-batasnya ini kita rubah. Ini kan masih dalam x min y min 1 sama dengan min 1. Nah, ini kan batasnya x, berarti kita rubah x sama dengan. Ini kita rubah x sama dengan. Jadi yang ini akan menjadi x sama dengan y min 1. Kalau ini menjadi x sama dengan y plus 1. Begitu juga dengan yang batasnya y kita rubah menjadi y sama dengan, ini juga y sama dengan. Sehingga persamaan double integralnya itu akan menjadi seperti ini batasnya. Ini tetap fungsi x dan y, dimana fungsinya adalah x min y pangkat 4 dikalikan dengan 2x plus y pangkat 2 dx dy. Nah, ini batasnya kita rubah x sama dengan y min 1, yang ini x sama dengan y plus 1, yang ini y sama dengan min 2x min 2, ini adalah menjadi y sama dengan min 2x plus 2. Ini batasnya x, ini batasnya dy nya. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar ini merupakan boundary atau limit yang tidak kotak. Kita lihat. Pertama kita buat garis batasnya yang untuk yang x, yaitu x sama dengan y min 1. Batas bawahnya kita coba. Ini caranya membuat garis ini, kita buat ini ya. Ini kan volume. Kita bisa artikan sebagai volume, maka kita bisa gambarkan dengan 3 sumbu koordinat, yaitu x, ini yang x, ini yang y, ini yang z. Nah, sekarang kita bikin garis yang ini dulu, batasnya dari x. Pertama yang batas bawahnya x sama dengan y min 1. Ketika x-nya 0, ini kalau x-nya 0 maka y-nya 1. Kemudian ketika y-nya 0, itu x-nya adalah min 1. Sehingga untuk yang batas bawah ini itu garisnya adalah melalui 0,1 dan minus 1,0. Kita buat 0,1, berarti ini x-nya 0,1 ini, dan y-nya yang satunya adalah min 1,0, berarti ini garis yang pertama. Ini adalah batas yang ini, x y min 1 batasnya ini. Saya kasih warna biru. Jadi yang ini itu adalah yang x sama dengan y min 1. Ini lewati garis ini. Kemudian yang biru ini adalah yang biru yang satunya, itu adalah dengan cara yang sama ya, kita masukkan x sama dengan 0 itu y nya berapa, kemudian ketika y nya 0 x nya berapa. Ini adalah y plus 1. Nah, ini adalah batas untuk yang x nya. Kemudian kita buat batas yang y nya. Jadi sama, ini ketika x nya 0 y nya berapa, ini menjadi 0,-2. Ketika y nya 0 itu x nya min 1. Yang batas satunya juga sama, sehingga kalau digambarkan akan menjadi seperti ini, dimana yang ini berarti 0,-2 dan min 1,0, berarti ini adalah yang batas bawahnya. Saya ganti merah. Jadi ini adalah y sama dengan min 2x min 2. Yang ini y sama dengan min 2x plus 2. Nah, berarti boundary-nya itu adalah kotak atau area yang dibentuk oleh keempat garis ini, yaitu yang kuning ini. Ini kita lihat dia tidak berbentuk kotak persegi atau persegi panjang, dia miring-miring gini. Dia sudutnya itu tidak 90 derajat. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa langsung kita integralkan dengan cara yang biasa. Kita harus transformasikan. Nah, jadi yang kita hitung itu luasnya ini. Ini kan fungsi x dan y atau z-nya, ini adalah z-nya ini, yang dibentuk oleh pasangan x dan y di sini. Yang kuning ini adalah pasangan x dan y. X berapa, y berapa, x berapa, y berapa. Jadi ketika ada x, y satu titik, itu akan membentuk satu titik yang di ungu ini.
Nah, ketika dia pasangannya seluas ini, maka akan membentuk surface. Jadi surface ini itu adalah yang Y-nya ini. Nah, kalau ini kita double integral seperti ini, berarti yang kita luas, yang kita hitung adalah volume di bawah surface yang ungu ini, di bawah ini. Itu adalah pengertian yang sudah kita bahas di 2 video sebelumnya. Nah, ini kita sudah buktikan bahwa ternyata boundary-nya atau limitnya itu dia tidak kotak, maka kita harus transformasikan supaya kita bisa integralkan. Ya. Jadi supaya dapat diintegralkan dengan cara yang biasa, kita harus melakukan atau variabelnya ditransformasikan supaya limitnya itu rektangular. Jadi kita modifikasi supaya limitnya itu menjadi konstan. Ketika limitnya konstan kan berarti dia berbentuk kotak. Berbentuk kotak berarti kita bisa lakukan integral seperti biasa. Nah, jangan lupa dalam melakukan transformasi kita harus kalikan dengan yang namanya Jacobian. Nah, ini adalah rumusnya dalam melakukan transformasi. Jadi ini adalah integral awalnya, yaitu fungsi xy dx dy, batasnya adalah r, di mana r itu bukan rektangular. Nah, kita rubah menjadi fungsi dari u dan v. Kemudian du dv, nah ini dikalikan dengan namanya Jacobian. Nah, dengan transformasi ini berarti nanti kita bisa rubah yang awalnya tadi bukan merupakan konstanta, itu limitnya, kita rubah menjadi limitnya u dan v, karena kan du dv. Nah, limitnya u itu menjadi konstan, baik yang bawah maupun atas. Begitu juga dengan yang limitnya v, itu juga menjadi konstan. Nah, jangan lupa kita harus cari j-nya. Nah, j-nya itu seperti apa? J-nya itu adalah Jacobian determinan, yaitu seperti ini. Tadi kita transformasi variabelnya itu awalnya x dan y, kita rubah menjadi u dan v. Nah, yang namanya Jacobian determinan atau j-nya itu adalah determinan dari matriks yang dibentuk oleh nilai-nilai ini, yaitu integral parsial ya. Dou x per dou u, ini adalah dou x per dou v, ini adalah dou y per dou u, ini dou y per dou v. Atau kalau kita hitung supaya menjadi hasil akhirnya, yaitu ini yang silang ini dikurangi perkalian silang ini perkalian diagonal dikurangi perkalian diagonal ini. Berarti dou x per dou u dikalikan dengan dou y per dou v dikurangi dengan dou y per dou u dikalikan dengan dou x per dou v. Nah, ini adalah j-nya. Nah, jangan khawatir, ini rumus ini sebenarnya sederhana. Kita bisa jelaskan melalui contoh. Nah, untuk menentukan bagaimana cara mentransformasikannya, kita lihat batas integralnya. Nah, batas integralnya yang tadinya itu bukan merupakan konstanta, kita jadikan konstanta. Nah, kita sudah bahas bahwa di limit yang x-nya itu ini rumusnya, yaitu x min y sama dengan plus minus 1. Kemudian yang limit y-nya, limit x-nya ini, limit y-nya adalah 2x plus y sama dengan plus minus 2. Nah, seperti yang ini ya. Ini limitnya kan ini limit x-nya plus minus 1, ini limit 2-nya, limit y-nya, ini limit x-nya, ini limit y-nya, dimana ini min 2 plus 2, jadi plus minus 2, 2x plus y sama dengan plus minus 2, yang ini x min y plus minus 1. Gimana cara transformasinya? Nah, supaya ini jadi konstan, maka kita bisa, misalkan kita bisa rubah bahwa x min y itu sama dengan u, yang ini 2x plus y sama dengan v. Nah, dengan demikian batasnya itu akan menjadi suatu konstanta, yaitu dimana u sama dengan plus minus 1 dan v itu sama dengan plus minus 2, itu akan menjadi konstanta. Karena kita misalkan u nya itu adalah x min y, sedangkan v itu adalah 2x plus y. Jadi akan menjadi batasnya adalah u nya itu adalah plus minus 1, ini batas bawahnya u sama dengan minus 1, batas atasnya adalah u sama dengan 1. Nah, v-nya batas bawahnya itu adalah minus 2, batas atasnya adalah v sama dengan 2. Nah, ini akan menjadi batas yang kotak. Dengan menggunakan batas kotak, kita bisa selesaikan integral seperti biasanya. Nah, ini kan menjadi seperti ini kita tetap fungsi, berarti karena kita memisalkan bahwa x min y adalah u, berarti ini menjadi u pangkat 4. Yang ini 2x plus y adalah v, berarti menjadi v kuadrat dx dy. Nah, tapi jangan lupa kalau kita gunakan u dan v seperti ini, itu berarti kita nanti harus mencari, kan masih dx dy, kita rubah menjadi du dv, tetapi kita kalikan dengan j.
Jadi akan menjadi seperti ini integralnya. Double integral U pangkat 4 V kuadrat J du dV. Nah, batas dari U-nya itu adalah min 1, 1. Batas dari V-nya adalah min 2, 2. Nah, berarti kita harus mencari J dulu sebelum kita mengintegralkan ini. Nah, bagaimana cara mencari J? Gampang, sesuai dengan rumus tadi ya. Ini do X per do U, ini adalah do Y per do U, ini do X per do V, do Y per do V. Nah, berarti pemisahan tadi, pemisahan yang X sama dengan Y itu adalah U, kita harus cari persamaan ke dalam bentuk X sama dengan. Kita rubah menjadi X sama dengan supaya kita bisa integralkan terhadap U, do X per do U, dan kita integralkan terhadap V, yaitu do X per do V. Nah, kan kita sudah misalkan di di slide sebelumnya ini kan sudah kita misalkan bahwa X min Y itu sama dengan U. Berarti kita rubah menjadi X sama dengan supaya kita bisa menurunkan ini. Jadi X sama dengan U plus Y. Nah, sedangkan yang V-nya itu adalah 2X plus Y sama dengan V. Ini adalah yang sama seperti tadi. 2X plus Y adalah V. Nah, yang ini kan batasnya Y. Berarti kita rubah menjadi Y sama dengan supaya kita bisa integralkan ini. Jadi Y sama dengan V min 2X. Nah, kita punya dua persamaan. Yang satunya itu adalah persamaan untuk menghitung X atau X sama dengan. Ini dan ini. Ini adalah untuk yang V. Nah, ini kalau kita lihat, Y itu adalah supaya nanti kita bisa turunkan terhadap U dan V, berarti Y kita harus rubah menjadi bentuk yang ini. Jadi V kita substitusi ke sini berarti menjadi X sama dengan U tambah Y-nya kan ini, berarti tambah V min 2X. Nah, kemudian kita uraikan X sama dengan U tambah V min 2X. Nah, X-nya bisa kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan menjadi 3X sama dengan U plus V, sehingga X sama dengan sepertiga U plus sepertiga V. Nah, ini nanti supaya bisa kita integralkan terhadap, kita bisa turunkan terhadap U dan terhadap V. Nah, begitu juga dengan yang Y. Y kan ada V minus 2X. X-nya, sedangkan X itu adalah U plus V, berarti Y sama dengan V kurangi 2 kalikan U plus Y, ini U plus Y. Nah, sehingga menjadi Y sama dengan V dikurangi 2U dikurangi 2Y. Nah, 2Y kita pindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi 3Y sama dengan V min 2U. Kemudian kita jadikan Y sama dengan supaya bisa mudah dalam melakukan penurunan, yaitu menjadi Y sama dengan sepertiga V dikurangi 2 per 3U. Nah, berarti kita sudah punya dua persamaan yang sudah siap kita integralkan secara parsial terhadap U dan terhadap V. Nah, ini kita bisa lakukan integral terhadap U, berarti dou X per dou U. Berarti selain U kita anggap konstan. Ini konstan bukan diintegralkan, tapi kita turunkan. Berarti X kita turunkan terhadap U, berarti V-nya kita anggap konstan, berarti menjadi sepertiga. Kita turunkan terhadap V, berarti menjadi sepertiga, ininya 0. Begitu juga dengan yang Y. Dou Y per dou U itu menjadi minus 2 per 3, dan dou Y per dou V itu menjadi sepertiga, ininya 0. Nah, ini kita tinggal masukkan ke rumus determinan. Dou X per dou U adalah sepertiga, ini. Dou X per dou V itu adalah sepertiga juga. Dou Y per dou U adalah minus 2 per 3. Dou Y per dou V adalah sepertiga. Nah, kita sudah masukkan ke dalam determinan, sehingga kita tinggal kalikan. Sepertiga kalikan sepertiga dikurangi minus 2 per 3 kalikan sepertiga. Maka akan menjadi sepertiga. Nah, ini adalah nilai J-nya. Kita sudah ketemu J, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Jadi A yang tadinya itu dx dy, X min Y pangkat 4 kalikan 2X plus Y kuadrat, kita bisa rubah ke dalam variabel UV, jadi U pangkat, ini kan U pangkat 4, kemudian V kuadrat, nah ini J-nya, kalikan sepertiga du dV. Batasnya adalah min 1 sampai 1, ini adalah min 2 sampai 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena ini konstanta, bisa kita keluarkan di sini. Sepertiga double integral U pangkat 4 V kuadrat du per dV, du kalikan dV. Nah, seperti cara-cara sebelumnya, kita integralkan dulu yang U-nya. Jadi kita integralkan bagian ini dulu.
Jadi seperti ini. Jadi dari min 1 1 U pangkat 4 V kuadrat DU. Kita integralkan seperti biasa menjadi 1/5 U pangkat 5. V nya kan menjadi konstan V kuadrat dari min 1 menjadi 1. Batasnya itu kan menjadi 2/5 V. Nah 2/5 V kuadrat ini kita masukkan lagi ke dalam persamaan ini. Kita integralkan terhadap dV nya. 2/5 V kuadrat dV dari min 2 sampai 2 sepertiga. Jangan lupa sepertiganya. Nah ini akan ketemu A nya itu adalah 0,7111. Itu adalah cara menyelesaikan untuk batas yang non rektangular. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan MATLAB? Nah, kita gunakan MATLAB. Ya, kita gunakan fungsi double quad. Nih. Ini yang ini berarti. Kan kita sudah rubah menjadi UV. Dimana persamaannya adalah U pangkat 4 kalikan V kuadrat ini. Jadi kita bikin fungsi anonymous function handle variable independennya adalah U dan V, U pangkat 4 kalikan V kuadrat. Nah kita pakai titik supaya nanti tidak terjadi error atau terjadi elemen by elemen operation. Nah, ini supaya aman juga kita gunakan titik sekalian. Nah, kita cek apakah hasilnya juga 0,7111. Kita cek. Pertama kita buat fungsinya dulu, namanya fun. Terbentuk fungsi namanya fun. Kemudian kita gunakan double quad. Nah, ini adalah Jacobiannya, kita taruh di depan. Fungsi yang ini batasnya adalah batas V, batas U dan V, bukan batas XY lagi, kita gunakan batas U. Dimana U-nya itu adalah dari min 1 ke 1, V-nya adalah dari min 2 ke 2. Kita cek lagi apakah benar. Ya, dari X-nya adalah dari min 1 ke 1, Y-nya U-nya dari min 1 ke 1, V-nya dari min 2 ke 2. Nah, ini berarti harusnya kita cek. Nah, 0,711 sama dengan yang kita tadi perhitungan secara manual 0,711. Nah, berarti dengan cara ini yang penting itu, kalau ini gampang, yang penting adalah bagaimana cara merubah dari X, Y dari fungsi fxy menjadi fungsi UV. Karena kita harus menghitung Jacobiannya ini. Nah, sebenarnya apa yang kita hitung ini volume yang mana? Volume yang kita hitung kita bisa cek, bisa lihat kurvanya. Kita gunakan mass grid lagi. Ini kita gunakan mass grid dari batasnya, kan ini batasnya X-nya itu dari, yang aslinya. Nah, ini. Kita gunakan yang aslinya, batasnya kan miring-miring, ini nggak bisa kita bayangkan ya, atau nggak bisa kita garis secara mudah di kurvanya nanti. Nah, kita pengen mengetahui bentuk kurva ini. Bentuk kurva X min Y pangkat 4 kalikan 2X plus Y kuadrat. Nah, itu kita gunakan seperti ini. Meski kita buat dari 0 sampai 2 X-nya dan Y-nya dari 0 sampai 6. Nah, kita gunakan mass grid. Ini ya, mass grid. Kerja kita bikin gridnya dulu, yaitu kita bikin ini. Gridnya itu artinya X, Y, area yang di bawahnya ini. Kemudian setelah itu kita bikin surface-nya ini. Kita bikin surface-nya itu dengan menggunakan mesh ini. Ini saya kasih X label dan Y label. Nah, ini adalah kurvanya.
Yang kita hitung itu batasnya ya, ya sekitar dari ini ya, garis yang miring ini. Nah ini sudah kita bayangkan dari min 2 yang dia di kotak ini, yang miringnya susah kita bayangkan di sini, tapi yang jelas yang kita hitung itu adalah volume dari area, bukan volume di bawah surface ini, volume di bawah surface dengan batas ini, batas yang miring ini. Nah, susah saya bayangkan. Oke, demikian tentang bagaimana cara menyelesaikan double integral dengan limitnya itu tidak kotak. Nah ini kita gunakan transformasi variabel. Dengan transformasi variabel kita butuh menghitung yang namanya Jacobian atau faktor pengali Jacobian. Nah di video setelah ini saya akan bahas tentang contoh lagi, bagaimana cara menyelesaikan batas yang non rektangular. Kita kasih contoh yang kedua lagi supaya lebih paham. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.